Halo, selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang seringkali menjadi rujukan atau referensi dalam skripsi kita. Baik, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Bagi yang sudah, terima kasih yang sudah subscribe. Baik, semoga Anda semua tetap sehat, tetap semangat ya menghadapi kondisi seperti ini. Dan juga yang penting, skripsi itu tetap terus dikerjakan. Yang penting, skripsi itu terus dikerjakan. Karena bagaimanapun juga, walau kondisi mungkin sedang pandemi seperti ini, sesuatu yang terus dikerjakan akan selesai juga. Walaupun mungkin agak sedikit terlambat atau sedikit terhambat maksudnya. Baik, nah sekarang bagaimana cara mendapatkan artikel ilmiah yang seringkali memang dibutuhkan untuk skripsi kita. Para dosen atau pembimbing Anda dalam skripsi, ya saya juga sebagai pembimbing mengatakan bahwa sebaiknya sangat disarankan bahwa artikel atau rujukan dari skripsi Anda itu adalah artikel-artikel terbaru. Paling lama mungkin 5 tahun atau 3 tahun itu paling baik ya. Tentu yang paling baik juga setahun terakhir. Artinya sangat terkini ya, kontemporer sekali. Kenapa begitu? Karena artikel-artikel yang diterbitkan terkini itu sudah memuat perkembangan-perkembangan ilmu yang terbaru. Bisa juga sudah memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat atau dalam keilmuan yang terbaru juga. Nah, ini penting menjadi rujukan. Daripada Anda membaca artikel yang terbit 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin sekali persoalannya sudah tidak relevan, sudah out of date gitu ya. Nah, tapi apakah tidak boleh membaca artikel-artikel yang lama atau menjadikan artikel lama itu sebagai rujukan? Tentu boleh ya, tidak ada masalah. Tetapi ada syaratnya, sepanjang artikel itu memang klasik. Artikel atau buku biasanya ya, buku babon dikatakan, atau buku induk ya, atau artikel-artikel yang memang sangat fundamental yang menjadi akar ya, akar dari ilmu pengetahuan itu. Boleh, tidak apa-apa. Nah, namun jumlahnya juga jangan terlalu banyak. Sebenarnya pertimbangan kenapa mengutip artikel-artikel yang terkini karena persoalan tren ya, persoalan problem yang ada dalam masyarakat yang kemudian dipecahkan dalam ilmu pengetahuan. Asumsinya kalau artikel itu lama, mungkin sudah membahas persoalan-persoalan yang terdahulu gitu, yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang kembali, bagaimana kita mencari artikel yang terkini? Tentu banyak cara ya, melalui internet itu udah pasti ya, kamu googling itu pasti dapat. Nah, tapi mungkin agar caranya lebih terarah, yang pertama silahkan cari situs Google Scholar ya, atau Google Cendekia. Di situs itu kamu ketikkan keywordsnya atau kata kunci yang terkait dengan judul atau topik ya, tema dari skripsi kamu. Mungkin sedikit judul, sebagian dari judul masukkan situ kalau kamu nggak punya ide apa-apa. Nah, masukkan di situ, kemudian cari soal waktunya ya. Di waktu adalah klik ya, kalau nggak salah di sebelah kanan ya, sebelah kanan pojok kanan itu ada waktu yang terkini atau yang terbaru. Klik aja itu, maka nanti setelah Anda klik akan keluar daftar-daftar artikel atau ya tulisan-tulisan artikel yang menurut Google itu paling relevan atau dekat dengan keywords yang kamu masukkan tadi. Nah, tinggal dilihat, dibaca pelan-pelan apakah artikel tersebut benar-benar terkait atau relevan dengan topik skripsi kamu atau topik penelitian kamu. Lalu kamu lihat
di sebelah kanannya biasanya kemudian ada linknya. Nah, apakah link itu merujuk kepada situs yang bisa mendownload artikel tersebut ya, yang bentuk PDF-nya, ya itu bisa saja, silahkan. Nah, biasanya kalau artikel yang ada di situ adalah open access, maka ketika kamu klik artikel itu, link itu atau tautan itu, maka akan langsung mengarah kepada artikel yang dirujuk. Dan karena open access, terbuka aksesnya untuk siapapun, maka kamu bisa mendownload itu dan menggunakannya membaca dan menggunakan untuk skripsi kamu. Nah, selain Google Scholar, yang kedua Anda bisa lihat juga academia.edu ya. Itu salah satu juga situs yang isinya para akademisi dunia dari berbagai macam negara, belahan dunia ya. Banyak juga penulis-penulis dari Indonesia yang ada di situ. Biasanya di situs itu penulis mengupload ya, mengunggah tulisan-tulisannya, karya-karya terbarunya, project-projectnya juga di situ. Nah, kamu lihat juga sama. Setelah kamu ke sana, klikkan kata kuncinya. Nah, di situ lebih spesifik lagi, karena akan merujuk ke orang. Nah, kalau Anda ingin tahu artikel-artikel khusus dari orang tertentu, dari penulis tertentu, Anda bisa juga ketikkan nama pengarangnya atau penulisnya. Lalu akan keluar list-list tulisan-tulisannya dari yang terdahulu sampai yang sekarang ya. Terutama ketika penulisnya itu mengupload tulisan tersebut. Jadi Anda bisa menggunakan academia.edu. Yang ketiga, situs yang lain adalah ResearchGate. Nah, ini juga menarik karena di ResearchGate ini prinsipnya sama ya, atau mirip dengan academia.edu. Isinya adalah para peneliti, juga para penulis, akademisi gitu ya, yang mengupload tulisan-tulisannya. Ya. Nah, di situ juga akan keluar list-listnya. Anda bisa mengetikkan kata kunci atau bahkan juga mencari orang, nama penulis untuk meminta artikel yang mungkin Anda butuhkan. Nah, keuntungannya di dua situs itu, academia.edu maupun ResearchGate, itu adalah kamu bisa berkomunikasi langsung dengan penulisnya, dengan coba menghubungi penulisnya. Nah, ini berguna. Kapan ini gunanya? Ketika artikel yang kamu cari itu gated ya, itu tertutup aksesnya. Atau kalau dengan kata lain, untuk membaca atau untuk mendapatkan artikel itu kamu harus langganan ya. Ada subscription ya. Nah, untuk itu caranya kamu bisa kontak, kamu bisa email penulis-penulis yang ada di ResearchGate atau academia.edu, meminta mereka memperkenalkan diri dengan baik, dengan sopan, dan mengatakan ketertarikan terhadap tulisan-tulisan tertentu ya, yang dilakukan oleh penulis atau pengarang yang memang ingin kamu mintakan artikelnya. Nah, tentu sampaikan dengan sopan bahwa saat ini kamu sedang melakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Kemudian apakah Anda bisa mengirimkan artikel yang saya butuhkan ini, atau dengan kata lain, mungkin dengan bahasa yang lain, saya akan sangat senang sekali apabila Anda berkenan untuk mengirimkan artikel yang Anda tulis sehingga akan bisa saya gunakan dalam penelitian saya. Nah, timbal baliknya saya akan menginformasikan kepada Anda atau menyampaikan kepada Anda apabila nanti skripsi saya, tesis saya, disertasi saya selesai dan ada artikel yang saya tulis yang sedang mensitasi atau mengutip artikel dari penulis tadi. Pengalaman saya beberapa kali ya, saya meminta artikel, alhamdulillah ya, itu mereka dengan senang hati mengirimkan. Ada yang cepat sekali ya, karena ketika kita email, mereka kebetulan sedang membuka email dan mereka kirimkan ya. Karena mereka senang ya dengan orang-orang yang tertarik dengan penelitiannya. Karena mereka yakin penelitian yang mereka lakukan, bila itu bermanfaat buat orang lain, buat kemanusiaan, ya, buat masyarakat, tentu akan lebih meningkatkan lagi ya value ya, nilai dari penelitian yang dilakukan oleh penulis itu. Tidak ada penulis di dunia ini atau pengarang di dunia ini yang ingin
hanya menggenggam saja, membatasi risetnya itu atau karyanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, justru bagaimana karyanya itu bisa tersebar luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu ya, tadi ada 3 situs dan tips yang mungkin bermanfaat buat Anda. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan juga kalau Anda lihat video ini bermanfaat, like video ini. Ya, berikan komentar dan juga share kepada teman-teman lain. Baik, tetap semangat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.